Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan Zoom meeting dalam rangka presentasi pembelajaran pada malam ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan tugas pertemuan ke-9 dari Ibu Fevi Sunarti MPD. Next slide. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Azura Salsabila, Dendi Aridinata, Wiko Dewa, Jihan Salsabila, dan Wikenzo Mias. Untuk pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Zura. Pada Zura dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjabarkan materi mengenai jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari yang pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas yang pertama, pendidikan dasar, yang merupakan tahapan pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah sanawiyah atau MTS atau berbentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, atau madrasah aliyah atau MA, madrasah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, dan berbentuk lain yang sederajat. Pendidikan yang terakhir, pendidikan tinggi, merupakan gambaran pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bambi. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu standar pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam kehidupan yang berpengaruh kepada pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa biasanya dapat diukur melalui beberapa indikator. Salah satunya adalah mutu sumber daya manusia. Dan mutu sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Untuk mencapai semua hal tersebut perlu adanya standar-standar dalam hal pendidikan
agar menjadikan pendidikan yang mempunyai kualitas dan mutu yang sesuai. Dengan begitu terbentuklah standar-standar yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang perlu diperhatikan oleh aktivitas di bidang pendidikan. Standar Nasional Pendidikan SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terciptanya keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa secara merata di seluruh Indonesia melalui pendidikan, maka diperlukanlah standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal perihal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar dan fungsi pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya, fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Jihan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada Zoom meeting kali ini yaitu fungsi serta dasar tolong host PPT-nya. Slide ke-7. Tolong. Oke. Saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu tujuan serta prinsip pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting dalam pendidikan. Karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh suatu lembaga pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama pasti akan sangat berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang. Rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pada peradaban zaman sekarang.
Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dari tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dari isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 20 tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya secara turun-temurun. Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan nasional negara kita jelas termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sementara itu, tujuan akhir pembangunan bangsa dan negara Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Poin selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip atau ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam ayat 6. Yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga negara atau bagi segenap warga masyarakat. Yang terakhir yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, itu tadi beberapa penjelasan atau uraian yang dapat saya jelaskan pada poin tujuan pendidikan nasional dan prinsip pendidikan nasional. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan presentasi kami kali ini. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah.